Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayatsih yang konten kali ini membuat ringkasan materi Bahasa Indonesia kelas 12 Kurikulum Merdeka, yaitu bab 1, mengkritisi informasi tentang tokoh. G. Menulis narasi dan deskripsi. Dengan mencermati unsur intrinsik karya sastra tersebut, kalian dapat menulis sebuah tulisan narasi yang disebut sinopsis. Kata sinopsis itu berasal dari Yunani, yaitu sinopsis. Sujiman menyebutkan sinopsis sama dengan rangkuman atau ringkasan berupa ikhtisar karya sastra yang menunjukkan gambaran umum isinya. Sinopsis digunakan sebagai informasi yang ringkas sebuah karya kepada orang lain yang belum membaca. Tujuannya agar orang yang belum membaca tergerak untuk membaca karya tersebut. Sebuah sinopsis dapat ditulis misalnya dengan panjang 300 kata dalam 3-4 paragraf. Urutan cerita di dalam sinopsis harus ditulis sesuai dengan urutan cerita pada karya. Bentuk tulisan sinopsis adalah naratif atau kisahan. Selain sinopsis yang berbentuk narasi, dari sebuah cerpen juga dapat dituliskan sebuah gambaran dalam bentuk deskripsi. Deskripsi itu adalah jenis tulisan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan sesuatu yang diamati atau dibaca atau diketahui. Sekarang baca cerita pendek atau cerpen berjudul Lelaki yang Menderita Bila Dipuji. Ini adalah karya Ahmad Tohari. Cerpen ini merupakan salah satu cerpen pilihan Koran Kompas tahun 2018. Selanjutnya kalian akan menuliskan hal-hal yang menarik tentang cerpen ini dalam bentuk teks, narasi, dan deskripsi. Tema dari cerpen tersebut adalah tentang arti sebuah pujian bagi seseorang. Tema itu termasuk sederhana tetapi mengandung makna mendalam. Tokoh utama cerpen adalah Mardhanu. Kalian dapat membayangkan sosok fisik tokoh Mardhanu karena dibantu oleh ilustrasi yang dibuat oleh Hari Budiono. Ayo berlatih, kalian dapat memberikan apresiasi terhadap cerpen tersebut dengan mengerjakan soal berikut ini. 1. Buat sinopsis cerpen Lelaki yang Menderita Bila Dipuji, karya Ahmad Tohari. Sampaikan kemenarikan cerpen sehingga orang tergerak membacanya. Yang kedua, buat teks dalam bentuk deskripsi tentang sosok Mardhanu sebagai tokoh utama di dalam cerpen tersebut. 3. Jawablah dengan ringkas pertanyaan berikut ini. A. Mengapa tokoh Mardhanu merasa terbebani dengan pujian orang-orang? B.
apa yang mendorong Mardanu akhirnya membuka kandang burung kutilang peliharaannya? C. Pujian apa yang membuat Mardanu terkesima? D. Apa makna tersirat dari cerpen tersebut? Jika kalian hubungkan dengan kehidupanmu atau kehidupan seorang manusia. Cerpen lelaki yang menderita bila dipuji menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini terbukti dari penulisan kata-kata yang sesuai dengan bentuk baku. Contoh kata risih bukan risih, utang bukan hutang, roboh bukan rubuh, ijazah bukan ijazah, dan napas bukan nafas. Jadi, sebuah karya fiksi pun perlu menerapkan penulisan kata-kata baku, kecuali pada unsur monolog atau dialog yang kerap menggunakan kata-kata non-baku atau ragam cakapan. Ayo berlatih. 1. Kata-kata berikut ini penulisannya tidak baku. Tulislah bentuk baku dari penulisan kata-kata serapan berikut ini dan tuliskan juga maknanya. 2. Gunakan kata-kata pada soal nomor 1 masing-masing dalam satu kalimat. H. Menyajikan informasi dalam infografik. Tantangan buat kalian untuk membuat infografik. Kreasikan teks, gambar, dan data tentang seorang tokoh sastra Indonesia menjadi infografik yang menarik. Kalian dapat memilih tokoh sastra masa lalu yang telah tiada atau tokoh sastra masa kini. Untuk membuat infografik, kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ikuti konten berikutnya. Masih materi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.